Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Udah nggak sabar untuk belajar etika profesi akuntansi pada pagi hari ini? Sebelum kita mulai ke pembelajaran, gimana kabar dari teman-teman nih? Apakah baik? Ayo cek semangatnya dulu. Oke, karena teman-teman udah semangat nih, jadi mari kita mulai ke pembelajarannya ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran nih, Ibu mau kasih tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini nih. Jadi di pembelajaran di pertemuan pada pagi hari ini, tujuannya adalah biar teman-teman dapat memahami etika profesi dan kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan lembaga, memahami profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan, serta mengidentifikasi kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Alright, karena udah tahu tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita mulai ke pembelajaran yang langsung ya. Oke. Yang pertama, dari etika akuntansi, apa sih etika itu? Jadi, etika itu melibatkan kejujuran, integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, dan audit. Nah, tujuan dari etika akuntansi ini itu untuk melindungi kepentingan publik, memastikan keadilan dalam pelaporan keuangan, mencegah penipuan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Nah, prinsip dari etika akuntansi ini sendiri itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, apa? Integritas. Betul. Nah, integritas ini artinya apa teman-teman? Oke, artinya itu bertindak dengan jujur, jelas, dan adil dalam semua aspek pekerjaan, serta menghindari konflik kepentingan dan selalu berusaha untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, yang kedua itu ada objektivitas ya teman-teman. Nah, di objektivitas itu sendiri tugasnya yaitu menjaga independensi mental dan profesional dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga menghindari pengaruh pribadi dan kepentingan kelompok yang dapat mempengaruhi objektivitas dari mereka itu sendiri. Yang ketiga, prinsipnya itu ada kompetensi nih teman-teman. Kompetensi itu artinya kita memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas. Nah, selain itu juga mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan terkini dalam bidang akuntansi. Jadi harus up to date nih mengenai kompetensinya. Nah, yang terakhir dari prinsip ini ada kerahasiaan nih atau confidential. Nah, dari kerahasiaan ini juga tugasnya itu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam praktik akuntansi, memastikan bahwa informasi sensitif dan rahasia tidak disalahgunakan nih teman-teman oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu ada kompetensi profesional akuntan nih. Jadi kompetensi profesional akuntan itu keterampilan teknis dan atribut yang membantu para profesional berhasil dalam pekerjaan akuntansi sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi bisnis. Nah, kompetensi ini membantu akuntan untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya secara efisien, akan tetapi tetap bisa menghasilkan laporan keuangan yang tetap akurat nih. Nah, untuk kompetensi profesional akuntan ini ada 10 ya teman-teman. Yang pertama itu ada keterampilan riset. Nah, keterampilan riset ini yaitu untuk membantu akuntan mengumpulkan informasi dan kemudian dilaporkan kepada para pemimpin perusahaan untuk mengambil proses pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, ada pelaporan keuangan nih. Nah, akuntan menyiapkan laporan keuangan untuk membantu para pemimpin perusahaan dalam keputusan keuangan penting. Nah, yang ketiga, ada penganggaran atau forecasting nih.
Nah, tujuannya itu untuk membandingkan kondisi keuangan dari awal nih sampai akhir, dan manajer dapat membantu akuntan untuk menentukan estimasi metrik keuangan yang penting. Nah, yang keempat nih ada kemampuan untuk spreadsheet. Nah, untuk mengumpulkan, mengatur dan menganalisis data dalam jumlah yang besar dalam berbisnis itu dibutuhkan adanya kemampuan spreadsheet nih. Contohnya ya, teman-teman ada formula, ada tabel pivot dan ada bagan atau diagram. Nah, selanjutnya itu ada keakuratan. Nah, jadi informasi itu dapat membantu bisnis untuk memenuhi persyaratan pajak, terus melakukan pembayaran tepat waktu, dan mengontrol arus kas secara efektif nih. Nah, yang selanjutnya itu ada manajemen waktu atau time management. Nah, keterampilan time management ini apabila secara efektif akan membantu akuntan eh, untuk memenuhi tenggat waktu sambil menyeimbangkan prioritas lain secara bersamaan nih. Selanjutnya, itu ada ketajaman bisnis. Nah, yang dimaksud dengan ketajaman bisnis itu yaitu membantu akuntan berkolaborasi dengan manajer dan eksekutif perusahaan untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan memaksimalkan keuntungan. Nah, selanjutnya itu ada skill matematika. Nah, jadi sebagai seorang profesional akuntan dibutuhkan skill matematika juga nih teman-teman. Karena beberapa akuntan bahkan merasa lebih mudah untuk melakukan beberapa perhitungan matematis secara manual untuk meningkatkan efisiensi mereka sendiri. Nah, yang nggak kalah penting nih teman-teman dalam profesi akuntan ini, seorang akuntan harus memiliki komunikasi yang baik untuk berkomunikasi dengan stakeholder, dengan pihak eksternal maupun internal. Selanjutnya yang terakhir itu ada kompetensi kerja tim atau kerjasama atau teamwork nih. Nah, akuntan kan bekerja dengan berbagai macam orang ya. Jadi akuntan itu sendiri selain harus memiliki skill komunikasi yang bagus, juga harus memiliki skill teamwork yang bagus juga. Oke, sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu akan memberi tugas pada teman-teman untuk membentuk kelompok ya teman-teman, sejumlah 4 orang. Nah, tugasnya yaitu merangkum materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, PR itu akan dibahas pada pertemuan di minggu depan. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.